Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya pola hidup sehat untuk penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah pentingnya pola hidup sehat untuk penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, pola hidup sehat menjadi penting bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis karena dengan pola hidup sehat yang baik akan mempercepat pemulihan penyembuhan penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Akan tetapi sebaliknya, ketika pola hidup sehatnya kurang baik ya, atau pola hidupnya tidak baik, nah maka ini akan menghambat proses pemulihan penyembuhan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan untuk mawas diri terhadap pola hidup yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Teman-teman semua, jadi pola hidup sehat yang baik itu mencakup hal-hal sebagai berikut ya, antara lain yang pertama yaitu tentang pola beraktivitas ya, pola beraktivitas atau pola melakukan kegiatan. Nah ini intinya di dalam kita melakukan pola beraktivitas atau melakukan kegiatan, ini intinya jangan forsir ya atau over sehingga tidak kecapean. Intinya itu ya. Nah contohnya aktivitas apa? Aktivitas mungkin yang sudah bisa mulai bekerja ya, yaitu aktivitas pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing ya, entah itu profesinya apa ya. Nah itu intinya harus kontrol diri ya, kontrol diri dalam artian jangan melakukan pekerjaan yang di luar batas kemampuan kita atau over sehingga tidak terjadi kecapean. Ya minimal kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan jam kerja ya, jam kerja. Tetapi kalau ada istilah sampai lembur ya, nah ini mungkin bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis sesuai dengan pengalaman saya ini kurang baik ya. Karena apa? Karena pengalaman saya dulu juga seperti itu. Saya merasakan sudah agak sembuh ya. Begitu untuk aktivitas yang sedikit berlebih dalam artian sampai terasa capek, nah itu pun kambuh lagi. Nah, oleh karena itu maka ukurannya kita harus bisa kontrol diri ya, kontrol diri kemampuan kita. Nah itu kita sesuaikan. Jadi bekerja ya sewajarnya saja ya atau sesuai dengan jam kerja supaya tubuh kita ini menjadi semakin cepat membaik. Oke ya, itu aktivitas yang pertama yang hubungannya dengan pekerjaan, entah profesinya apapun ya itu.
Nah, kemudian juga aktivitas kegiatan, contohnya kita melakukan kegiatan hobi ya. Hobi walaupun itu menyenangkan, kita juga harus kontrol diri ya. Artinya kalau berlebihan kita melakukan, entah itu berlebihan dari segi waktunya maupun dari segi intensitasnya. Nah, ini juga kadang dampaknya menjadi di dalam tubuh kita menjadi kurang baik ya. Secara fisik kita karena orang yang sedang menderita asam lambung inisiatif psikosomatis ini fisiknya biasanya masih agak lemah ya. Maka dari itu juga harus terkontrol ya. Ya itu. Nah, kemudian yang lain lagi aktivitas atau kegiatan contohnya berolahraga ya. Olahraga itu memang penting bagi yang sedang menderita asam lambung inisiatif psikosomatis karena penderitaan ini memang kita harus bergerak ya, harus bergerak. Contohnya olahraga. Nah, olahraga itu pun jangan berlebihan juga karena kalau sampai berlebihan sampai merasa kecapean, ini juga dampaknya biasanya akan menjadi drop lagi. Nah, oleh karena itu olahraga itu ambil yang paling ringan ya. Nah, kalau saya itu waktu itu ya yang saya rutin saya lakukan hanya jalan ya. Jalan saja itu tidak harus jalan pergi jauh ya, tetapi ya di seputar sekitar rumah aja nggak apa-apa. Yang penting kita ukur dengan waktu. Misalkan kita berjalan katakanlah pagi 30 menit, sore 30 menit itu aja udah cukup ya. Udah cukup dengan tanda-tanda yang penting kita sudah agak sedikit berkeringat itu sudah cukup. Karena apa? Karena kita mengingat fisik kita memang masih dalam pemulihan ya, sehingga memang harus kita kontrol seperti itu. Jadi walaupun itu olahraga itu menyehatkan itu dengan ukuran ya, dengan ukuran yaitu kondisi kemampuan fisik kita. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya dalam pola beraktivitas kita jangan sampai over atau jangan sampai kecapean. Tetapi kita memang harus beraktivitas ya, karena untuk mempercepat pemulihan itu memang caranya harus beraktivitas. Nah, yang secara gampang itu ya kita lakukan saja aktivitas normal seperti itu. Oke teman-teman ya, itu jadi termasuk pola hidup sehat yang baik ya. Yang baik ini yang pertama tentang pola beraktivitas. Contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah pola istirahat ya, istirahat. Jadi lawannya beraktivitas memang harus kita imbangi, harus ada balan ya dengan istirahat. Istirahat dalam hal ini yaitu tidur ya, contohnya tidur ya. Nah, ini istirahat contohnya tidur itu minimalnya 7 ya, 7 sampai 9 jam lah dalam satu hari. Nah, waktunya silahkan diatur sendiri ya, diatur sendiri. Cuma supaya istirahat ini secara fisik juga ada bahasa tubuh yang kontinu ya, maka atur waktu ya. Contohnya waktu tidur ya, itu kalau bisa waktunya ajik ya. Ajik itu artinya jamnya tetap ya, jamnya tetap, kemudian lama tidurnya juga tetap, misalkan seperti itu. Contohnya kalau saya misalkan tidur ya untuk malam ya, saya berangkat jam 10 ya. Jam 10, nah nanti bangun sekitar jam 4 kurang lebihnya itu. Jadi menjelang subuh ya atau subuh, nah itu biasanya saya terbangun itu. Nah, selain itu biasanya untuk siang ya, ini siang bukan keharusan, tapi kalau memang ada waktu dan bisa tidur, nih itu biasanya saya tidur 1 jam gitu. Tapi kalau misalkan tidak tidur siang pun nggak apa-apa itu. Oke, itu tentang waktu istirahat ya. Itu harus terpenuhi minimalnya ya, minimalnya 7 jam memenuhi. Karena apa? Karena dengan istirahat yang cukup ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, atau yang perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu setelah tidur cukup itu biasanya
kita bangun, tubuh menjadi segar kembali dan siap untuk beraktivitas kembali. Begitu teman-teman ya. Nah, selain kita atur waktu tidur ya, ini juga kita atur waktu relaksasi ya. Waktu relaksasi itu contohnya waktu-waktu santai lah ya. Waktu santai contohnya kita sebelum tidur mungkin menonton televisi boleh ya, tapi juga harus diatur ketika sudah masuk jam tidur, nah kita harus tidur ya. Atau mungkin kita mendengarkan musik ya boleh ya, itu yang penting waktunya diatur. Atau mungkin untuk mendengarkan ceramah-ceramah rohani ya yang menyejukkan, itu juga boleh. Atau mungkin untuk membaca ayat-ayat suci itu juga bagus. Nah itu untuk pengantar sebelum tidur, jadi kita relaksasi dulu. Artinya untuk menetralkan pikiran kita supaya tidak ada beban ya, ada beban sehingga pikiran menjadi tenang, sehingga begitu kita berangkat istirahat yaitu tidur, nah ini nanti sudah mudah atau gampang tertidur. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah pola istirahat ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah pola bersosialisasi ya. Di dalam kehidupan manusia ini memang sebagai makhluk sosial ya, selain sebagai makhluk individu, maka kita memang harus bersosialisasi. Dan bersosialisasi yang baik ini juga akan mempercepat pemulihan atau penyembuhan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis, khususnya dari segi psikisnya. Oke ya. Jadi pola bersosialisasi ini yang saya maksud adalah hubungan sosial ya dengan orang lain, baik langsung maupun lewat media komunikasi ya. Langsung misalkan kita face to face ya, langsung bertemu langsung, atau mungkin lewat media komunikasi contohnya melalui HP ya. Nah, sekarang yang misalkan langsung ini efeknya sangat bagus ya. Tetapi juga kita harus bisa memanfaatkan. Jadi kebiasaan kita sebagai penderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis yang senangnya di rumah, senangnya berbaring, senangnya menyendiri, nah ini tidak menguntungkan. Maka kita harus melakukan pola hidup bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Karena dengan berhubungan dengan orang lain ini bisa melepaskan beban-beban pikiran. Bisa sharing ya, bisa sharing hal-hal yang menguntungkan yang hubungannya dengan penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Bisa melupakan atau mengalihkan perhatian yang tadinya kalau di rumah saja kita fokus terhadap penderitaan, nah dengan kita bersosialisasi ya, contohnya bersilaturahmi, nah ini menjadi teralihkan perhatiannya. Nah ini sangat positif. Tetapi kalau bisa kita melakukan sosialisasi ini dengan orang yang juga mengerti tentang penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis, itu sangat sekali menguntungkan ya. Tetapi kalau dengan orang yang tidak mengerti, nah itu bisa jadi yang terjadi sebaliknya. Harapan kita menjadi tambah semangat ya, karena termotivasi melalui sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain, tapi bisa jadi malah menakut-nakuti. Nah, karena kita punya anxiety, punya psikosomatis, kadang menjadi tambah beban, beban perasaan, dan menjadi tambah takut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk bersosialisasi ya, itu kalau bisa dengan orang yang memahami, yaitu memahami tentang asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang melalui tidak langsung contohnya ya. Contohnya kita bersosialisasi dengan orang lain ya melalui media komunikasi. Contohnya sekarang yang paling familiar menggunakan HP ya. Terutama misalkan telepon, mungkin WA ya, WhatsApp. Nah, itu sangat mudah ya. Jadi supaya
beban pemikiran kita bisa tercurahkan. Nah, ini harus kita komunikasi dengan orang lain. Nah, ini juga penting sekali kita untuk bersosialisasi atau sharing dengan orang lain, contohnya kepada orang-orang yang juga memahami tentang asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, sehingga nanti setelah berkomunikasi kita menjadi tambah plong, menjadi tambah semangat ya, menjadi lebih memahami. Nah, akhirnya akan membantu proses pemulihan atau penyembuhan penderitaan kita, yaitu asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah pola spiritual. Pola spiritual ini adalah hubungan kita dengan yang di atas ya, dengan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus kita bangun menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih baik artinya kita ibadahnya menjadi semakin rajin ya. Jadi semakin rajin, mungkin kita tambah juga dengan banyak berdoa, banyak bersyukur ya. Kemudian meningkatkan sabar, juga sadar dengan kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki, serta pasrah ya, pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita merasakan berat penderitaan ini ya, pasrahkan saja dengan ikhlas ya, insya Allah nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur dengan tulus ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.